seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Nusantara Malam masih bersama Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Batang Malam Biriku dimanapun berada. Malam hari ini kita kembali di program apresiasi budaya lokal, pemberantasan narkoba, ya, dengan tema generasi respek, menyalakan potensi, menjauhi saat adiktif. Dan narasumber kita malam hari ini sahabat budaya, beliau kita by Zoom ya, bersama Dr. Sumarlin Rengko HR SSM Hum, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini dengan kegiatan yang begitu padat, terima kasih ya masih sempat malam-malaman kita. Iya. Ini kita udah di malam lagi nih. Biasa kan pagi Bang ya. Ini kita rubah jadwal lagi malam. Iya. Kita main malam lagi dulu ini. Oke. Boleh kita langsung mulai ya? Siap. Oke. Abang, ini kan tema kita hari ini adalah generasi respek. Nah, jika kita tarik ke dalam akar budaya Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, bagaimana sebenarnya konsep respek atau menghargai diri dan sesama ini yang digambarkan dalam kearifan lokal kita? Tabe. Iya. Dalam budaya Makassar, budaya muda, pemuda itu ibarat permata. Kakak bandecat, Ya. antu pemuda, antu turun kaya, antu anak muda, para mata perasaan. Apa nih karena para mata perasaan?
pemuda itu adalah permata suatu daerah. Apa suara saya bisa dengar? Apa suara saya bisa didengar? Iya. Abang boleh cari posisi yang agak enakan supaya suaranya tidak Apa suara terputus-putus. saya bisa didengar? Suaranya jelas cuman agak putus-putus. Mungkin boleh cari posisi yang enak, Abang. Mohon izin. Iya, halo? Oke. Iya, sahabat budaya kita masih terhubung. Oke, aman? Oke, ya, mari silakan, Abang. Ya, jadi sama hal yang saya katakan tadi, bahwa dalam budaya Makassar, pemuda itu akana tu makampung, akana tu parasanga, para matanai, parasanga. Permatanya sebuah kampung, sebuah daerah. Coba bayangkan, kalau permata hilang, gimana keadaannya? Rugi kan? Rugi. Secara materi, Iya. rugi kan secara aset, rugi kan secara SDM. Iya. Itu. Jadi permata itu, jadi pemuda itu anak-anak mata makampung puna panra ki rupana tahu anak muda ya, panratongi pak rasanga. Ya, sekarang Iya. kan banyak sekali kejadian-kejadian malam ya. Misalnya mungkin Bang Richard juga ini rada-rada takut keluar malam, misalnya begal Iya. pulang nyiar, Iya. begal pulang bertugas, pulang ngantor, seperti itu. Berarti itu generasi tidak respect itu, tidak respect dengan sesama manusia, tidak respect sesama keamanan, tidak respect kepada orang lain, Iya. seperti itu. Oke. Nah, Abang mohon izin bisa Jadi penting memang kita pupuk respect, iya. ya. Iya. Izin apa bang? Izin. Kameranya tidak kelihatan atau Izin. mungkin kameranya tidak kelihatan atau mungkin boleh gambar fotonya saja? Iya. Mungkin jaringan Oke, kali iya. ya. Boleh, Ini boleh. Ah. gimana? Jadi Oke, mantap. cakep sekali kalungnya ini abang di dalam ini. Kalungnya abang cakep sekali. Bisa dipinjam-pinjam itulah. Boleh. Bagian dari respect. Terima kasih. Ya. Iya. Nah, kemudian dalam kajian kebudayaan ini kan penyalahgunaan zat adiktif atau narkoba ini kan bisa dilihat sebagai sebuah pengikisan identitas budaya. Seperti bagaimana Iya. hal ini bisa sampai kejadian? Iya. Seperti ini ya, aku awal ya. Kalau misalnya tahun angkatan 50-an, angkatan 40-an, itu kan terkenal dengan kalimat Pak Soekarno kan, Oh iya. berikan aku satu anak laki-laki, Oke. atau berikan aku dua anak laki-laki, Ya. maka saya akan goncangkan dunia. Berikan saya dua anak laki-laki, maka saya kibarkan merah putih dari Jayapura, dari Papua sampai Aceh. Iya. Itu kan seperti itu kan. Sama itu juga ada Makassar. Ketika laki-laki atau pemuda, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada, maka permatanya sebuah kampung itu tidak ada. Hilang. Tapi yang mana dikatakan hilang ini? Bisa saja karakter tadi, bisa saja dia pengetahuan, bisa saja pendidikan, bisa juga terkait dengan sosial kontrolnya seorang pemuda. Iya. Nah, betapa berharganya nilai seorang pemuda dari masa ke masa, saya pikir seperti itu. Dari era Pak Soekarno, kita sudah lewati juga era tahun 60-an, era hari ini, era tahun 2026 itu kan pasti tantangannya berbeda ketika misalnya Bang Richard 30 tahun yang lalu mahasiswa di Unhas, berbeda tantangannya seperti itu. Budaya culture kita juga berbeda pada saat hari ini. Sekarang kan
pemuda-muda bisa dikatakan serba gampang ya, serba mudah ya. Misalnya Iya. pengetahuan bisa didapat dari mana, budaya digital semakin menggila hari ini. Kita sudah bisa lewat era ini saling melihat, saling bertatap. Oke. Nah, eh, mengapa generasi muda saat ini bisa kehilangan orientasi nilai lokal tersebut sehingga akhirnya mereka mencari pelarian ke saat-saat aditif ini? Iya. Tutu kiri kanan kanan. Ingat kiri panggau kan naki urai kanan androng gerunta. Hmm. Coba bayangkan kalau saya tidak hati-hati sama bertutur kata sama Bang Richard. Saya tidak ingat yang mana berpikir negatif, yang mana bertingkah laku negatif, hancur dunia ini. Itu. Sekarang juga misalnya di apa ya? Secara nasional ya, Iya. isu-isu pasti isu-isu keamanan ya, di mana-mana banyak. Kita takut, kok takut di dalam daerah kita sendiri nggak bisa takut itu seperti itu ya. Iya. Kita tidak bisa takut. Ngapain takut? Selama kita ada generasi respect ya hilang. Iya. Yang kita takutkan ketika generasi respect itu hilang, sirna. Iya. Oke. Nah, apakah ini menjadi sebuah akankah ini menjadi sebuah mata rantai yang akan putus nanti ketika tidak secepatnya atau tidak tidak langsung ditangani begitu, Abang? Bisa saja akan hilang ketika kita dengan isu pendidikan karakter setiap 5 tahun kurikulum diperbaiki, setiap sekian tahun tatanan di perguruan tinggi, tatanan kurikulum pendidikan dasar selalu diperbaharui. Apakah akan hilang? Tentunya akan hilang karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus beradaptasi. Pemuda itu harus beradaptasi, respect. Walaupun digitalisasi, apapun hari ini selalu dengan digitalisasi. Nah, nilai-nilai kelokalan kita harus tetap hidup. Misalnya apa? Misalnya tentunya berani ya, berani dalam artian membela yang benar, Iya. jujur, berkata kalau memang kita salah, berani minta maaf itu kan sebuah generasi respect. Kalau memangnya Bang Richard salah ya, nggak apa-apa, berani saja minta maaf ke Bang Richard. Oke. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah dari satu sisi ini menguntungkan dengan merubah-rubah atau dengan menyesuaikan setiap kurikulum setiap setiap pergantian masa begitu? Dalam teori budaya ya, dalam teori komunikasi yang sependek saya pahami, seperti juga pengetahuannya Bang Richard bahwa setiap budaya itu ada yang berkembang, ada yang hilang, ada yang terancam. Seperti itu. Kalau dikatakan plus minusnya pasti adalah plus minusnya. Seperti itu. Sekarang misalnya dengan zaman digital banyak sekali bisnis anak muda secara online. Bisnis yang muda tanpa toko sudah bisa jadi pengusaha yang hebat. Tanpa tanpa kita bertatap muka kita bisa bertransaksi misalnya. Tapi dengan satu dasar itu pasti kejujuran. Orang dulu bisa dikatakan jujur ketika saling bertemu secara langsung. Sekarang karakter jujur itu tidak mesti kita bertemu langsung. Iya karena tapi kita membawa kita di rumah kita. Itu bagian dari karakter kejujuran di era digital, saya pikir. Oke. Iya.
Abang kita jeda sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi. Iya, sahabat budaya jangan kemana-mana. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Anakku, ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan, jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Iya, Abang Sumarin kita lanjut lagi, Bang. Siap. Oke. Nah, apakah ada paseng atau pesan leluhur atau falsafah tertentu seperti konsep Sirina Pace yang secara eksplisit mengajarkan kita semua untuk menjaga kesucian diri dan menjauhi hal-hal yang merusak seperti saat adiktif ini? Banyak sekali. Iya. Satunya misalnya begini. Mana tinggi kalau kuah, mana kamala yang layang, ku ambil tonji puna sirit atau pila. Ya, artinya, Artinya, walaupun tinggi pohon kelapa seganteng Bang Richard, akan kupanjat jua jika harga diri akan hilang. Maksudnya adalah, walaupun tantangan di depan menghadang, walaupun tinggi tegak bagai pohon kelapa, bukan pohon melamba daunnya yang yang tegak, ya, akan kujalani juga, akan kulakukan apa saja untuk menjaga harga diri. Nah, itu salah satu bentuk generasi respect. Seperti itu. Itu generasi yang menyalakan potensi. Mana kere mai. Dolangan bella tonji. Kujapai tonji. Andrai ribut Maluku. Wah, coba bayangkan pasangan ini seperti ini, Bang Richard. Walaupun jauh berlayar ke timur mengarah ke Maluku, akan tetap kuhadapi. Wah, sampai di Maluku ini. Itu gambaran bahwa kita tidak dibatasi dengan laut, samudra, pulau dengan pulau, tapi itu adalah tantangan tersendiri sama dengan aja perang.
orang tidak bisa menyanyi, diajar menyanyi dengan bisa, paling tidak suaranya falas. Seperti itu. Jadi potensi di dalam tiap diri orang itu kan pasti beda-beda kecenderungannya kan. Betul. Suara juga diciptakan sama Tuhan berbeda-beda. Ada sopran, mezzo-sopran, alto, apakah barito, Iya. bass dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu semua potensi. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali. Dalam lagu-lagu juga seperti itu. Iya. Kalau kita mendengar lagu Sulawesi yang paling gampang didengar atau paling didengar pasangan dari itu sangat jadi ketika nasionalismenya kita itu dengan lagu Indonesia Raya, ketika maknanya secara lokal orang Makassar atau orang Sulawesi Selatan secara umum itu Sulawesi Selatan. Bukan dibilang itu Makassar, Ambalan, iya, itu. Oke. Salah satu cara untuk menjauhi narkoba adalah dengan menyalakan potensi. Bagaimana aktivis seni, sastra, atau tradisi lisan di Fakultas Ilmu Budaya Unhas atau di masyarakat secara luas dapat menjadi media katarsis atau penyaluran energi kreatif bagi remaja sehingga akhirnya mereka menjauhi narkoba? Ini narkoboy memang masalah. Ini harus memang bukan ini saya paling takut bicara pada kecuali nama Yao, oke lah, kita sama-sama bantu cepat pergi. Tapi kalau bicara narkoba ini bukan persoalan sederhana. Ini kan tentunya sedang bersama-sama menjauhi seperti itu kan. Ini kan tidak persoalan tidak pernah habis narkoba. Siapa yang terlibat dan dikemanakan kan jaringan itu kan penuh dengan jaringan yang luar biasa kan. Jadi saya cuma berani mengatakan marilah menjaga anak kita, keluarga kita dari narkoba. Jangan pernah terpengaruh dengan narkoba karena di luar sana kan tanggung jawab semua, tanggung jawab polisi, tanggung jawab tentara, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kecamatan, tanggung jawab penyiaran RRI dan media-media pemerintah maupun swasta ini karena ini narkoba sudah menjadi bahasa masa muda yang diucapkan tapi tidak pernah tuntas untuk diselesaikan peredarannya. Seperti itu saya pikir. Jadi mari kita menjaga potensi anak kita. Kalau dia misalnya jago menyanyi, kursuskanlah dia menjadi penyanyi yang hebat. Kalau dia jago menulis, latihlah dia sebagai penulis jurnal. Dia jadi model, latihlah dia sejak kecil jadi model supaya dia menjauhi narkoba dengan kesibukan-kesibukan dan keinginannya. Yang pernah memaksakan entah kepada menjadikan berbagai hal-hal yang positif kan. Kalau anak-anak yang suka olahraga, marilah dukung anak kita ikut berolahraga seperti itu. Karena narkoba ini tanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab keluarga di rumah, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab saudara, tanggung jawab pemerintah dan RT sampai presiden. Seperti itu saya pikir. Nah, kalau misalnya dari kacamata orang tua, mohon izin ini Abang. Ketika misalnya orang tua memaksa anak harus begini, akankah rasa frustasi itu bisa membawa mereka ke hal-hal yang negatif? Salah satunya narkoba ini? Saya pikir apapun yang dipaksakan di lingkup pendidikan, baik lingkup pendidikan keluarga, lingkup pendidikan formal, non formal itu tidak baik. Tidak ada pendidikan dipaksakan. Pendidikan itu indah. Pendidikan itu mimpi yang sangat indah. Pendidikan itu cita-cita mulia. Jadi ketika pendidikan dipaksakan itu tidak baik. Apapun yang dipaksakan tidak baik. Jadi tidak ada pendidikan di pemaksaan. Ini bukan lagi zaman kolonialisme, zaman kolonial yang mesti dipaksakan untuk belajar orang. Karena belajar itu adalah kebutuhan, ibarat makan, ibarat minum, mandi dan sebagainya. Jadi kalau sesuatu yang dipaksakan pasti dampak negatifnya stres. Stres majunya kemana? Tak ke mall. Syukur-syukurlah kalau pergi di mall, di toko baca buku ya. Tapi kalau misalnya
berbuat salah, nekat, kiri kanan dan lain-lain itu kan berbahaya, memicu juga mengganggu keamanan orang lain. Itu tidak sesuai dengan generasi respect seperti itu. Nilai respectnya pemuda itu akan hilang, Bang. Oke. Nah, lalu bagaimana budaya kita kan kental dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Kita punya 3S nih, si baka tahu, si baka lebih, si baka inge. Apakah maraknya kasus narkoboy 4S itu Bang, Tabe, 4S. Oh, 4S. Isin, 4S. Oh, tambah satu lagi. Sumarlin. Oh, oke. Sumarlin. Boleh. Nah, apakah maraknya kasus narkoboy ini di kalangan remaja saat ini juga dipicu oleh hilangnya ruang tradisional tempat remaja berkumpul secara sehat dengan budaya kita tadi 4S itu? Saya tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang pasti, tetapi sepanjangnya abang saya menurut persepsi saya bisa jadi karena ruang-ruang kesenian di tingkat kecamatan, ruang kesenian di tingkat desa di mana, ruang-ruang sastra di tingkat kabupaten di mana, ruang-ruang budaya di tingkat tertentu di mana. Kapan kita mendengar misalnya orang menari misalnya malam minggu misalnya di Pantai Losari atau membaca novel? Apakah masih ada sekarang novel? Terlepas dari sekarang kan macam-macam karya sastra sudah bisa diakses ya. Tetapi nilai-nilai dalam pembelajaran sastra itu kan banyak ya, bisa saja lewat film, bisa saja lewat macam-macam, bisa saja lewat tradisi dan lain-lainnya. Tetapi memang ruang sastra bisa dikatakan sangat minim lah. Di pembelajaran sekolah juga di kurikulum sastra itu kurang sekali, Bang. Oke. Pembelajaran sastra juga di sekolah itu kurang. Yang ada pembelajaran bahasa ya cukup banyak muatannya. Oke. Abang, kita jeda sejenak lagi ya. Nanti habis itu baru kita kembali lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba. Nusantara Malam Pro 4 Makassar. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Abang Sumarlin. Oke.
Sudah ada, kita coba lagi terhubung dengan beliau. Abang Sumarlin. Oke. Sahabat Budia, malam ini kita membahas mengenai narkotika ya. Nah, bagaimana generasi muda kita kita lindungi mereka dengan hal-hal yang positif supaya mereka terhindar dari narkotika ini. Kita sapa kembali. Selamat malam, Abang Sumarlin. Hah? Oh, oke. Iya, kita masih punya pertanyaan-pertanyaan yang semoga pertanyaan ini yang akan dijawab oleh narasumber kita ya, Dr. Sumarlin Rengko. Ini bisa menjawab semua kegelisahan kita dan seputar tentang narkotika ini, sahabat budaya. Iya. Oke, malam ini kita membahas mengenai diapresiasi budaya lokal, generasi respek menyalakan potensi menjauhi zat adiktif. Bersama narasumber kami, Dr. Sumarlin Rengko, HR SSM Hum, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Sulawesi Selatan. Bersama Richard Ferdinand, kita masih terus mencoba terhubung dengan beliau. Masih ada pertanyaan yang nantinya bisa kita diskusikan bersama. Oke? Iya. Iya, Abang. Dari kacamata akademisi kebudayaan, metode pendekatan seperti apa yang paling efektif untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada Gen Z? Apakah pendekatan formal atau justru lewat pendekatan berbasis narasi atau cerita rakyat? Iya. Pasti yang pertamanya pendekatan di dalam rumah tangga dulu ya, karena anak-anak itu, pemuda itu jauh lebih banyak waktunya di rumah dibandingkan di sekolah. Berarti pendidikan non formal, pendidikan sekolah yang paling luas, sekolah yang paling banyak jamnya itu kan di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan pengetahuan tentang narkoba saya kira sudah masuk di muatan-muatan pelajaran, misalnya di tingkat dasar, di pelajaran olahraga, di pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di pelajaran ilmu pengetahuan alam, itu sudah masuk. Termasuk di wacana-wacana bahasa Indonesia itu kan sudah masuk ya. Iya. Seperti itu. Yang banyak godaannya itu kan memang dari sisi pergaulan, saya kira. Pergaulan. Iya. Berarti sisi pergaulan di lingkungan sekolah itu kan hanya sampai pukul sekian ya. Setelahnya itu anak-anak mau di mana? Terus saya juga ragu-ragu jangan sampai yang ikut terlibat narkoba bukan cuma anak muda, jangan sampai ada usia misalnya seusia Om Richard, seusia Rengko, itu kan kita selalu seolah-olah menyalahkan kaum pemuda yang terlibat narkoboy. Padahal generasi tua juga narkoba, jadi kita itu belum ada data yang saya paham terkait itu. Tetapi kalau pertanyaan tadi Bang Richard, pertanyaan masyarakat pendengar RRI, di pendidikan mana? Saya pikir pendidikan non formal. Iya, karena kalau di pendidikan formal, baik di kampus maupun di sekolah, itu kan sudah jelas ada tata tertibnya. Sudah jelas. Barang siapa dengan sengaja membawa bla bla, maka dia akan bla bla bla. Tapi di rumah kan tidak ada aturan. Jadi yang paling penting ya saya kira di perguruan tinggi yang bernama rumah tangga. Seperti itu, Bang. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sejak dini memang harus dikasih tahu anak-anak bahwa ketika Anda ikut ini, yang mengancam dirimu adalah mati, gila, dan sakit. Satu lagi, penjara. Mati, sakit, penjara. Seperti itu. Jadi bukan menakut, tapi realitanya. Iya. Jadi yang baik itu berperan adalah pendidikan perguruan tinggi yang bernama Bang Richard. Kalau sekolah kan jelas ada tata tertibnya. Iya. Tanggung jawab guru, tupoksinya guru, tupoksinya dosen, tupoksinya misalnya tempat penitipan anak masing-masing tupoksinya. Dia tidak bisa melihat, mendeteksi apa yang dia konsumsi semua seperti itu. Tapi di rumah boleh saja. Misalnya ketika anak tidak tidur jam 22 atau pukul 10 malam, itu tanda tanya apa dia buat.
sama siapa, di mana, chatnya kemana. Saya kira pendidikan di rumah yang paling penting, Bang. Oke. Nah, nilai siri atau harga diri atau rasa malu ini seringkali disalahartikan oleh remaja dalam bentuk solidaritas kelompok yang keliru. Misalnya ikut-ikutan memakai narkoba sehingga mereka dianggap keren atau setia kawan. Bagaimana harus diluruskan konsep siri ini agar menjadi benteng untuk menolak narkoba? Betul, bahwa sejak dini yang bagi kita budaya orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja, orang Mandar, bahwa mendekati itu Pak, itu mendekati narkoba berarti sama dengan binatang, sama dengan orang-orang yang tidak berpendidikan, sama dengan orang-orang yang kriminal, dan memang kriminal ya, itu kriminal memang. Jadi ketika mau kriminal itu hanya binatang gitu yang kriminal, tidak tahu yang mana hak, yang mana tidak boleh, kan boleh tidak boleh, sekarang dilarang. Sejak diberikan pengetahuan, didik dengan nilai moralitas, kejujuran, keberanian, mana yang baik, mana yang untuknya dan mana yang dilarang. Itu dulu harus ada tertibnya, harus ada kebijakan di tiap atau di tiap sekolah kalau di sekolah. Tapi saya lebih fokus terkait narkoba di rumah. Karena yang beredar itu dari pergaulan, kan dari orang tuanya. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya untuk terlibat atau memakai atau terkena yang namanya narkoba. Tetapi di luar mungkin saja ada sahabat, ada relasi yang menjadi provokator supaya terpapar narkoba. Seperti itu, Bang. Jadi yang paling penting ada penanaman atau penanaman mengetahui aspek budaya siri itu, bahwa malu keluarga kalau engkau menikmati, engkau mencicipi narkoba dan lain-lain. Malu keluarga kalau Anda terlibat minuman yang dilarang secara agama, secara undang-undang, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat di lingkungan kampus, khususnya lingkungan di Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Menghidupkan kembali ekosistem berbudaya untuk memastikan mahasiswa tetap produktif dan bersih dari narkoba ini bagaimana? Saya kira banyak sekali kegiatan-kegiatan ekskul itu secara berkala ada kan di tiap departemen prodi, kan namanya himpunan mahasiswa jurus, misalnya ikatan mahasiswa sastra daerah, mahasiswa Indonesia, perhimpunan mahasiswa sastra Inggris, ikatan mahasiswa bahasa Mandarin. Itu di tingkat departemen, di tingkat unit kegiatan sama, misalnya UAM, unit kegiatan mahasiswa menulis, unit kegiatan musik caritas, ya musik, unit kegiatan taekwondo, volley dan lain-lain. Saya kira banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif untuk menjauh itu. Karena orang yang tidak punya kegiatan itu yang ikut narkoba. Kalau orang positif kegiatannya, itu banyak sekali hiburannya. Pergi berenang seperti Bang Richard di manakah, di pelabuhan kah. Seperti itu kan menjauhi hal-hal yang negatif kan. Seperti itu. Jadi saya kira tercover di kampus itu, bukan cuma di Fakultas Ilmu Budaya, tapi di lingkup Universitas Hasanuddin, kegiatan kemahasiswaan luar biasa. Iya. Bahkan ada kegiatan yang namanya, kalau skala akademik misalnya PIMNAS, kan ilmiah mahasiswa nasional, ada di tingkat kabupaten juga misalnya pekan seni. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif. Tinggal mereka mahasiswa memilih mau kegiatan apa sesuai hobinya. Nah, berarti dari semua itu rangkumannya, closing statementnya ini Abang boleh? Kalau saya sebagai generasi hari ini ya, generasi respect, pintar-pintarlah beradaptasi. Saya selalu mengatakan beradaptasi. Mau bergaul dengan Rengkok, mau bergaul dengan Bang Richard, mau bergaul dengan Pak Prabowo, mau bergaul dengan Mas Gibran, mau bergaul sama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kita harus beradaptasi. Iya, karena sejago-jagonya dinosaurus,
sehebat kuat-kuatnya dinosaurus dia tidak beradaptasi, akhirnya dia musnah. Sama juga saya selalu mengatakan itu di depan mahasiswa, kita sebisa mungkin harus beradaptasi dengan budaya digital, beradaptasi dengan sastra digital, beradaptasi dengan RRI secara digital, beradaptasi dengan makanan yang bisa dibeli secara serba digital. Bahkan kita mencari teman dengan dunia digital juga banyak, di WA Group, di lain, di Instagram, di media sosial lainnya banyak sekali. Jadi kita mari beradaptasi. Jangan gara-gara angin sepoi, kita ikut juga sepoi. Jangan gara-gara baru setitik salju, kita juga ikut-ikutan salju. Kita beradaptasi dengan diri kita sendiri gitu. Iya. Oke, Abang Sumarlin, terima kasih banyak untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga perbincangan kita ini memberikan hidayah untuk kita semua ya, terutama untuk anak-anak kita, generasi muda kita, sahabat-sahabat muda kita, supaya mereka ya punya siri begitu ya, membenci narkoba, sehingga mata rantai ini bisa terus berjalan beriringan dengan berdampingan juga dengan kehidupan manusia yang terus globalisasi ini kuat sekali ya Bang ya. Oke, sekali lagi terima kasih Abang, sehat dan sukses, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita berada sampai di sini sampai menuju pukul 8. Nanti Depart 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewi Satriani. Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.